Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita mau bedah satu taktik negosiasi yang lumayan sering ya kita temui, otoritas lebih tinggi. Iya. Yang modelnya, wah oke sih, tapi saya mesti cek bos dulu gitu ya. Nah, persis. Anda udah hampir deal, tiba-tiba muncul atasan itu. Sumber kita dari buku Secrets of Power Negotiating, dan kita mau cari tahu nih, gimana cara balesnya kalau kita yang kena taktik ini. Mari kita dalami. Betul. Taktik ini kan pada dasarnya cara halus buat, ya minta lebih atau ngulur waktu lah tanpa bilang enggak langsung. Efektif sih buat mereka, tapi ya bikin gemes kita kan. Banget. Nah, untungnya buku ini ngasih tahu cara ngadepinnya ya. Bukan cuma kenali, tapi gimana balesnya. Jadi, gimana nih langkah awalnya? Oke, jadi yang pertama disaranin itu, coba deh sentil dikit egonya. Langsung tanya aja, tapi halus. Oh, gimana tuh contohnya? Misalnya gini, oke, kalau proposal ini udah cocok banget nih sama kebutuhan Bapak Ibu, kira-kira ada alasan spesifik kenapa Anda pribadi belum bisa okein sekarang? Menarik. Jadi kayak nantang halus gitu ya. Anda beneran nggak punya kuasa atau gimana nih? Gitu ya? Iya, persis. Biar dia yang klarifikasi sendiri posisinya. Kan orang biasanya nggak mau kelihatan nggak punya wewenang ya kan? Bener juga. Tapi gimana kalau dia tetap ngeles, wah beneran Pak Bu, ini SOP-nya harus lewat atasan. Gimana dong? Nah, kalau gitu jangan nyerah dulu. Masuk ke langkah kedua. Kita kunci komitmen dia buat merekomendasikan. Maksudnya gimana tuh dikunci komitmennya? Ya kita bilang aja, oke deh saya paham prosedurnya. Kalau gitu, bisa nggak Bapak Ibu komit nih secara pribadi merekomendasikan deal ini ke, sebutin, atasannya. Saya perlu yakin Bapak Ibu sendiri dukung penuh. Oh, jadi biar dia juga punya sesuatu yang dipertaruhkan gitu ya, biar dia ikut ngawal deal ini. Pinter-pinter. Betul, jadi dia terikat secara psikologis. Nah, ada lagi nih, cara lain biar negosiasinya nggak mandek total gara-gara nunggu persetujuan itu. Apa tuh? Kayaknya berguna banget nih, biar nggak digantung. Namanya penutupan bersyarat, atau subject to gitulah. Jadi kita usulin, gini deh, gimana kalau poin-poin ini kita sepakati aja dulu sekarang. Deal antara kita berdua nih ya, tapi nanti tergantung persetujuan final dari si atasan. Wah, ini cerdik. Jadi kita tetap dapat kesepakatan sementara ya, sambil ngetes juga itu beneran ada atasan apa enggak. Persis. Momentumnya terjaga, negosiasi tetap jalan, kita kayak menghormati proses dia, padahal ya, sambil jalan terus. Oke, ini strategi balasan yang kuat. Nah, sekarang kita balik situasinya. Kalau kita nih yang pakai jurus otoritas lebih tinggi, terus lawan bicara nantang balik. Loh, Anda kan bisa mutusin sendiri. Jawabnya gimana biar elegan? Nah, buku ini juga ngasih tips. Jangan jawab ya atau tidak kaku. Jawab aja yang diplomatis. Contohnya? Bisa bilang gini, tergantung detail permintaannya juga Pak Bu. Untuk beberapa hal sih saya ada wewenang langsung. Tapi kalau menyangkut X atau Y atau skala segini, memang saya perlu diskusikan dulu dengan tim komite. Jadi kita tetap pegang kendali tapi nggak nutup pintu negosiasi ya? Fleksibel gitu jawabannya. Betul, kuncinya di situ, fleksibilitas. Oke, jadi kenapa sih penting banget buat pendengar kita paham strategi balasan ini semua? Apa untungnya buat mereka? Ya jelas penting banget, biar Anda nggak gampang dikadalin atau kasih konsesi cuma gara-gara lawan main pakai taktik ini. Dengan tahu cara balasnya, Anda jadi punya kontrol lebih. Mencegah deadlock juga ya berarti. Ya, mencegah kebuntuan, dan yang paling penting Anda bisa mempertahankan posisi tawar Anda. Nggak gampang goyah gitu. Jadi lebih siap lah pokoknya. Sip. Jadi kalau dirangkum nih, intinya bukan cuma tahu taktik otoritas lebih tinggi itu ada, tapi yang lebih penting lagi adalah gimana cara meresponsnya. Bisa dengan sentil ego, kunci komitmen, rekomendasi, atau pakai penutupan bersyarat itu tadi. Tepat sekali. Semua itu alat bantu biar kita bisa navigasi situasi ini dengan lebih cerdas dan percaya diri. Nah, ini jadi mikir nih. Gimana? Sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah. Oke, apa tuh? Gimana kalau Anda yakin banget, feeling Anda kuat nih, kalau otoritas lebih tinggi yang disebut lawan bicara itu sebenarnya fiktif, cuma akal-akalan dia aja. Menarik. Nah, strategi balasan Anda bakal berubah nggak? Apa Anda bakal langsung konfrontasi, atau tetap pakai cara-cara tadi tapi mungkin dengan penyesuaian? Coba deh dipikirkan. Pertanyaan bagus tuh. Gimana ya kira-kira? Ya udah, direnungkan aja dulu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.